Selamat malam, wahai para penunggu Kamar Angker. Gue Dimas, host dari Kamar Angker. Di koleksi gua kali ini, kita akan menceritakan 3 orang sahabat yang memutuskan untuk tidak menghiraukan pantangan yang berlaku ketika naik gunung. Pantangan apa itu? Mari kita simak saja langsung di cerita yang gue beri judul Gerbang Kabut di Puncak Ganjil. Malam itu di markas pendakian, aroma kopi sisa semalam bercampur dengan bau tanah basah. Aku, Maya, duduk di depan tas karier bersama 2 temanku, Rio dan Ben. Kami seharusnya berempat. Seriusan si Yanuar beneran gak bisa ikut? Tanya Rio memasukkan jaket tebal ke dalam tas. Aku menghela nafas. Iya, tadi Yanuar telepon lagi, demamnya tinggi banget katanya. Sambil mimpi-mimpi aneh gitu. Dia minta kita tunda atau setidaknya batalin aja. Tunda? Kita udah ambil cuti, Mai. Lagi pula semua perizinan udah beres. Lah Ben, yang selalu paling bersemangat soal mendaki. Yanuar yang mendadak sakit membuat kami hanya bertiga. Aku mendadak teringat pantangan lama yang sering diceritakan oleh para pendaki. Jangan mendaki dalam jumlah ganjil. Pantangan itu konon untuk mencegah penggenapan jumlah oleh penghuni gaib. Tapi kita jadi bertiga loh, bisikku, melirik Ben. Ben tertawa. Alah, itu cuma mitos, Mai. Yang penting, logistik kita genap. Udah, kita harus berangkat. Demi puncak. Maka, pada pagi buta itu, kami, 3 manusia keras kepala, Maya, Rio, dan Ben, memulai pendakian di Gunung Sagara. Kami mencapai area camping yang indah, padang sabana yang sunyi, sekitar pukul 5 sore. Kabut langsung turun begitu matahari menghilang di balik punggung gunung, membawa hawa dingin yang menusuk. Setelah tenda berdiri, kami mengobrol sambil menyeduh mie instan. Tapi suasana riang itu tidak bertahan lama. Rio yang sedang merapikan sisa kayu bakar mendadak diam. Wajahnya yang tegar berubah pucat pasi. Ia menatap lurus ke arah pohon beringin tua di ujung padang. Ada apa, Yok? Tanya Ben, menyadari perubahan drastis pada temannya. Rio tidak menjawab, hanya menelan ludah susah payah. Di sana, di dahan itu. Kami mengikuti arah pandang Rio. Tidak ada apa-apa selain gelap dan siluet pohon yang diselimuti kabut tebal. Ada pocong yang duduk di sana, bisik Rio. Suaranya bergetar. Dia tidak bergerak, tapi matanya menatap kita. Ben buru-buru menarik Rio masuk ke tenda. Kami menyuruh Rio membaca doa sambil menyalakan senter ke arah pohon itu. Hingga akhirnya pocong itu menghilang atau mungkin hanya ilusi lelah Rio. Malam itu kami tidur berdesakan. Rio di tengah dan aku tidak bisa tidur. Aku yakin kami tidak sendirian. Pagi harinya kami memaksakan diri. Summit attack lebih awal. Berharap bisa mengusir rasa takut dengan mencapai puncak. Medan semakin terjal dan curam. Di sebuah jalur berbatu, Ben dan Rio berhenti sejenak untuk mengatur nafas. Aku berjalan sedikit mendahului. Aku tiba di sebuah formasi batu besar yang tampak menonjol, seolah memang sengaja diletakkan di sana. Dan di atas batu itu duduk seorang kakek tua dengan pakaian compang-camping khas orang gunung. Permisi, Mbah, sapaku sambil membungkuk. Kakek itu tersenyum aneh. Senyum yang sama sekali gak mencapai matanya yang cekung. Mau kemana tergesa-gesa, Nduk? Kenapa tidak ikut temanmu yang satu lagi? Teman saya. Aku bingung.
Saya bertiga, Mbah. 2 di belakang. Kakek itu menggeleng. Tidak, kalian berempat. Temanmu yang berbaju merah sudah menunggu di pintu gerbang. Aku memaksakan senyum dan hendak meninggalkannya. Tetapi kakek itu menunjuk ke arah tebing curam di sebelah kananku. Itu jalan pintasnya. Di sana kalian akan menemukan yang kalian cari. Aku menoleh ke arah tebing, lalu kembali menoleh ke kakek itu untuk berpamitan. Namun kakek itu sudah tidak ada. Hanya ada batu besar yang ditutupi lumut basah dan kabut yang tiba-tiba datang menyerbu. Kabut itu bukan kabut biasa. Ia sangat tebal, putih pekat dan terasa lengket. Dalam hitungan detik jarak pandang kami kurang dari 1 meter. Kami bertiga panik dan memutuskan untuk segera turun. Kita harus berpegangan. Jangan sampai terpisah, teriak Ben. Kami mulai melangkah pelan, tapi kami merasa terus berputar. Setelah berjalan cukup lama, mungkin sekitar 1 jam, kami seharusnya sudah sampai di jalur yang lebih landai. Namun, kami masih berada di antara tebing dan pepohonan yang sama persis. Lalu bisikan itu datang. Suara perempuan dan laki-laki memanggil nama kami dari berbagai arah. Sini, ke sini, dekat pintu gerbang. Kami terhuyung-huyung mencoba mengikuti bisikan itu, berharap itu adalah tim SAR atau pendaki lain. Tapi setiap kali kami melangkah ke arah suara, langkah kami selalu terhenti di bibir jurang yang gelap, seolah ada yang sengaja membawa kami ke ambang kematian. Kami berhenti, ketakutan, dan kembali mendengar suara yang sama. Kini terdengar lebih mendesak. Kami bertiga jatuh terduduk, kelelahan, dan merasa terjebak dalam putaran waktu. Kabut itu tidak juga menipis. Rasanya seperti kami telah berkeliaran di area yang selama berjam-jam. Tetapi jam tangan Ben selalu menunjukkan pukul 11 siang. Waktu seolah berhenti. Kita harus lawan rasa panik ini, kata Ben. Tepat saat kami menyerah, tiba-tiba secepat kilat, kabut itu tersingkap. Pandangan kami terbuka. Kami melihat pohon besar dan di sana terlihat jalur pendakian yang jelas. Kami berlari menuruni gunung, melewati jalur yang tiba-tiba terasa begitu familiar. Hingga kami tiba di base camp menjelang malam. Petugas base camp menyambut kami dengan wajah lega sekaligus tegang. Syukurlah kalian kembali, kata seorang petugas. Kami kembali kok, Pak. Cuma tersesat sedikit aja di kabut, kata Rio sambil tertawa lega. Kami baru berkeliling sekitar 5 jaman lah di atas. Petugas itu terdiam menatap kami aneh. 5 jam. Nak, kalian bertiga sudah hilang selama 3 hari penuh. Kami baru saja akan memulai pencarian besar-besaran. Informasi itu sungguh mengejutkan. 3 hari. Sementara di ingatan kami baru saja menghabiskan beberapa jam melawan kabut. Sesampainya di rumah, pikiran kami masih dipenuhi kabut Gunung Sagara. Aku mencoba menenangkan diri dengan memeriksa hasil foto-foto kami di ponselku. Aku membuka folder Gunung Sagara dan seketika aku merasa darahku surut. Di semua foto di base camp saat kami menyiapkan peralatan, kami bertiga memang tersenyum ke arah kamera. Kemudian ketika kami tertidur pun, kami bertiga juga tersenyum ke arah kamera. Tapi kemudian aku menyadari satu hal. Jika kami bertiga tersenyum ke arah kamera, siapa yang mengambil foto kami? Kami memang mendaki bertiga, tapi di dalam gunung rupanya kami sudah dikenapkan menjadi berempat oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Sesuatu yang telah mengambil 3 hari hidup kami
dan kini meninggalkan bukti bahwa ia telah berpetualang bersama kami. Sekian dulu dari gua, terima kasih udah mendengarkan, dan seperti biasa, have a nice nightmare.